Ya, akhirnya kita mendapatkan jawaban dari 3 pola yang sempat kita curigai dalam 1 minggu terakhir. Kurang lebih ada head and shoulder, ada double bottom, lalu kemudian ada falling wedge. Nah, falling wedge sendiri sudah sempat kita kupas terkait dengan kemunculannya pasca kenaikan. Kalau Anda perhatikan lagi selama 1 bulan terakhir dari sejak bulan Juni, kita sempat mendapati pola penurunan chart sangat-sangat dalam, yaitu kurang lebih mayoritas di bulan Juni. Kemudian di akhir bulan Juni sampai pertengahan Juli dia ada recover atau rebound. Kemudian di pertengahan sampai akhir bulan Juli kita sempat melihat penurunan, dan penurunan inilah yang kita sebut sebagai areal correction yang terpampang nyata di bagian falling wedge. Ya, artinya di sini kalau kita runut lebih awal lagi, double bottom sudah jelas-jelas gagal, kemudian ternyata head and shoulder yang berkompetisi dengan falling wedge juga ternyata confirm gagal. Kenapa? Karena penembusan resisten itulah yang menjadi konfirmasi dari area falling wedge. Nah, tadi malam kurang lebih saat rilis pertama kali statement dari FOMC dengan mempertahankan tingkat suku bunga, lalu kemudian tidak ada kejelasan terkait dengan taper dan bahkan bisa saja muncul dengan taper, dan disitulah kita sempat melihat harap-harap cemas di mana emas sempat tergelincir sampai 1792. Tapi kalau tidak salah saya memberikan rekomendasi untuk melakukan buy di zona 1794, 1796 dengan TP pertama 1801, TP kedua 1807, dan itu exactly confirm perfect ya. Jadi selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, terkait dengan falling wedge, kalau secara sisi teknisnya ini harusnya sudah akan mengejar target selanjutnya. Artinya kenaikan ini akan bertahap mengejar target utama yang saya dapatkan ternyata berada di zona 1844. Wow, cukup jauh ya. Tapi ingat, sebelum 1844 kita memiliki teritori resisten yang sangat-sangat pelik, yang sangat-sangat kuat, yaitu 1818 dan 1824. Hari ini kita akan lihat apakah itu sanggup ditembus atau tidak. Tapi yang jelas skenario untuk kali ini kita akan relatif aman, tapi juga kalau misalkan Anda sudah likuidasi atau sudah mengamankan posisi karena tadi pagi sudah melakukan buy, maka kemungkinan potensinya harusnya Anda clear posisi terlebih dulu, lalu kemudian berjaga-jaga in case ternyata data GDP sangat-sangat kuat. Ternyata kalau kita lihat ekspektasinya adalah 8.6%, which is good, very much good ya. Jadi ini akan sangat bagus, dan bahkan kalau kita compare dengan periode sebelumnya 6.4%. Tentunya muncul pertanyaan, kenapa dengan adanya GDP yang sangat bagus ini justru Fed tidak berani untuk segera merubah kebijakan moneternya? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Powell tentunya terkait dengan beberapa target utama yang harus ditutupi, yaitu dari sektor tenaga kerja. Menurut mereka ini belum memenuhi persyaratan yang mereka inginkan. Lalu yang kedua adalah tentang varian Delta. Ya, mau tidak mau Fed mengalami dilematis persis dengan apa yang kita kupas di live streaming hari Senin. Anda tinggal cross check kembali apa yang sempat kami sampaikan. Dan potensinya kalau kita bicara tentang dilematisnya adalah untuk mengatasi inflasi yang sangat mengganggu, karena CPI dan PPI juga sudah menunjukkan area yang sangat-sangat fantastis dan sangat-sangat positif, maka kemungkinan tekanan harga ini apakah dia bersifat transitory atau sementara atau bersifat memang nyata adanya. Dan beberapa pengamat ekonomi menilai ini akan tetap stay. Demikian pula dengan Menteri Keuangan Janet Yellen sudah mengakui itu akan stay beberapa bulan ke depan. Dan termasuk Powell sendiri mengatakan beberapa bulan ke depan kita akan melihat inflasi di atas 2%. Nah, inilah yang menjadi sulit. Taper harus dilakukan terlebih dulu sebelum mereka melakukan kebijakan suku bunga. Tapi apa yang dikatakan oleh Powell tadi malam adalah mereka masih jauh untuk ke arah sana. Artinya ini adalah pupuk yang sangat optimal yang diperlukan untuk gold mengalami kenaikan. Setelah FOMC kemarin tidak menunjukkan taper dan belum jelas taper kapan, walaupun dengan statement bahwasanya mereka tetap akan membahas, dan kemungkinan pertemuan bulan Agustus, Jackson Hole Symposium, pertemuan September, pertemuan November, dan akhirnya eksekusi di bulan Desember itu masih cukup logis. Tapi artinya pula kita berpacu dengan waktu. 3 bulan mungkin bukan waktu yang lama, 3 bulan mungkin waktu yang singkat, tapi emas bisa bergerak jauh lebih energik walaupun hanya dalam waktu 2 minggu atau bahkan 1 bulan. So inilah kesempatan untuk Anda. Kalau Anda melihat area koreksi, seharusnya itu adalah area buy on dip, buy on correction yang harus Anda manfaatkan. In case, well, saya tidak menakut-nakuti, tapi in case ternyata di bawah 1800 kita tidak akan melihat lagi, justru kita akan berjenjang melihat area 1900 atau mungkin moreover 2000. Kita lihat technical view untuk hari ini 29 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana.
Technical Outlook 29 Juli 2021 jam 11.41 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja kita tertuju kepada US Dollar Index atau kita sebut dengan DXY. Dan nanti kita akan juga lihat perkembangan terbaru dari Treasury Yield. Oke, ini adalah grafik yang sempat saya share 2 hari yang lalu terkait dengan keberadaan ataupun kecurigaan kita bergantian atau pergantian dari ascending triangle menjadi head and shoulder. Oke, kita lihat terlebih dulu. Secara garis besar, bagian kenaikan spike up, lalu kemudian correction, lalu kemudian spike up kembali, dan kemudian correction, ada tail di situ, kemudian dia mengalami kenaikan kembali, tapi tidak jauh lebih tinggi dari pola yang sebelumnya. Artinya di sini kecurigaan kita di 2 hari yang lalu sudah benar, lalu kemudian Anda perhatikan ternyata garis trend line yang kita tunjukkan di sini berhasil ditembus, walaupun kalau Anda lihat setelah penembusan, kemarin dia sempat mengalami spike. Tapi, lagi-lagi, yang namanya koreksi ataupun yang namanya konfirmasi, itu diperlukan dari real candle ataupun real body. Nah, ternyata dia spike, dan apa yang terjadi? Next candle-nya ternyata hal yang sama terjadi. Real body tetap berada di bawah garis neckline. Sehingga di malam hari, ini sudah terkonfirmasi positif sebagai area head and shoulder. Nah, penurunan targetnya akan sampai mana? Kurang lebih ukurannya adalah ketinggian dari bagian head, dan itu kita sudah ukur ya. Ini adalah bagian headnya, kemudian saya tarik seperti ini dan kita mendapatkan teritori 91.812. Sampai saat ini running price masih di 92.16 atau kita anggap saja ini sudah 50% meluncur dari target yang sudah disediakan atau yang sudah seharusnya. Lagi-lagi area MACD juga menunjukkan hal yang sama, bahkan kemarin itu sudah memberikan sinyal saat dia mulai mendekati atau bahkan sudah menembus satu kakinya di bawah zona garis 0. Nah, kalau kita lihat dari daily chartnya, area yang kita curigai juga terkait dengan ascending ataupun formasi dari ini adalah rising wedge, ternyata betul-betul confirm setelah sekian lama, kurang lebih saya catat sekitar 2 minggu terakhir, terjadi kegagalan untuk penembusan di tanggal 15 Juli, lalu kemudian dia spike kembali dan terakhir dia collapse. Dan bahkan kemarin ya kita sudah lihat di sini 2 candle terakhir dia sudah confirm berada di bawah area pricing wedge tersebut, sehingga seharusnya kita sudah menganggap zona pelemahan untuk US dollar sudah resmi terjadi. Belum lagi MACD sudah mengisyaratkan bahwa itu sudah 2 atau 3 hari sebelumnya confirm melalui cross. Nah, terakhir kalau kita lihat dari Treasury Yield, juga kemarin kita curigai tentang adanya false uptrend yang kemungkinan hanya sekedar mampir atau singgah, dan itu pun betul-betul terjadi. Kemudian kemarin meskipun dia sempat spike lagi, Anda bisa lihat sini candlenya, dia sempat spike tapi ternyata gagal dan akhirnya ditutup dengan doji candle. Nah, di grafik H4-nya tentunya area kenaikan sempat mau mencoba untuk naik kembali ya, satu tahap sampai resisten kedua, ternyata dia tetap bergantung di resisten atau sentimen support pertama. Technical Outlook Gold 29 Juli 2021 jam 11.46 waktu Indonesia bagian Barat, high 1817.30 dan low 1806.70 dan running price 1815.50. Oke, selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dari FOMC yang sebetulnya sudah kita nantikan sejak at least 10 hari terakhir, atau kita katakanlah 2 minggu terakhir. Ya, kecurigaan kita sudah benar adanya. Jadi beberapa candle yang menunjukkan doji candle berhasil kita manfaatkan sangat baik itu area kenaikannya ataupun area penurunannya, lalu kemudian saatnya dia timing untuk berbalik pun kita sudah manfaatkan dengan sangat benar. Nah, oke, karena kemarin ditutup dengan bullish candle, otomatis hari ini ya betul sekali harusnya adalah kelanjutan untuk kenaikan, dan lagi-lagi kalau saya perkecil, big bearish trend channel ya, atau kita sebutnya inilah trend channel negatif yang bertanda adalah area koreksi dari big trend up ya, big uptrend. Di sini lalu ini koreksinya, lalu kemudian ini adalah saatnya dia kembali mengalami kenaikan. Otomatis dengan adanya dia kenaikan lanjutan, harusnya ini sudah menjadi sinyal positif untuk Anda melakukan buy atau menahan buy untuk emas. Ya, kemudian MA200 untuk daily chart sekarang berada lebih landai di 1821.40. Dengan artinya seperti ini, artinya kita jauh lebih ringan untuk menembus atau menguji areal resisten. Yang berarti pula, kalau misalkan kita mendapati areal ini sampai ditembus untuk hari ini, maka esok hari seharusnya bisa lanjutkan untuk kenaikan. Tapi
terlebih dulu saya ingatkan bahwa nanti malam kita akan rilis data GDP AS yang kemungkinan diekspektasikan atau diperkirakan akan membaik. Oke, jadi kemungkinan areal 1808 akan sekarang berfungsi menjadi area support, dan itu sangat baik karena pagi tadi hanya tergelincir di 1806, which is normally ya. Kemudian kalau kita perhatikan pula 179396 itu tetap menjadi supportnya kita dan diharapkan tetap efektif walaupun nanti malam katakanlah ada godaan ataupun trigger untuk mengalami penurunan. Sementara untuk area resisten 1818 sampai saat ini belum nampak karena tertahan di 1817.30. Setidaknya hal positifnya adalah apa yang sempat tadi disarankan pagi tadi, kurang lebih dengan zona buy 1806, 1808 sudah terwujud dan TP pertama sudah tersentuh langsung 1813 ya. Dan itu pun unexpected karena begitu saya share running price masih berada di 1809, 1808, kemudian ternyata dia spike up di 1814 dan akhirnya sekarang sedang mencoba untuk melirik apakah TP kedua kita tercapai apa tidak. Tapi kalau misalkan ternyata itu berhasil tembus, hati-hati, saya lebih prefer dia akan koreksi terlebih dulu, barulah nanti kita berandai-andai untuk data GDP. Jadi akan ada dua tahapan yang harus dilalui. Nah, sementara di grafik H4-nya, welcome to falling wedge yang sudah terkonfirmasi. Kemarin kita sudah memiliki 3 pola kemungkinan, ada head and shoulder, ada double bottom, ada falling wedge, dan ternyata dari ketiganya falling wedge lah yang menjadi pemenangnya. At least sampai saat ini sudah terkonfirmasi seperti demikian. Ya, resisten sudah ditembus 1805, ya semakin lama semakin landai, ini yang saya suka, lalu kemudian penembusan akan jauh lebih mudah. Tadi malam dia sempat tergelincir sampai 92 dan kalau tidak salah kemarin kami sempat memberikan suggestion untuk melakukan buy di zona 1794, 1796 which is only float 2 poin saja, lalu kemudian TP1, TP kedua juga langsung kena. Well, itu adalah hal yang positif, tapi hal negatifnya, hati-hati kalau misalkan ternyata dia kurang energik untuk menembus zona 1818. Tapi ya normally dia akan mengalami pullback sampai zona 1805, itu masih cukup wajar. Jadi kalau nanti malam ada retest 1805 itu masih tetap dalam zona pullback. Bagaimana kalau kita mengidentifikasi akan terjadi perubahan tren? Ya, berarti dia harus kembali di dalam 1800 atau di bawah 1800. Nah, kemudian untuk target dari falling wedge sendiri, karena dia berasal dari area kenaikan, lalu kemudian adalah falling wedge-nya, maka kita sebutnya falling wedge in uptrend ya, atau falling wedge di dalam zona uptrend. Nah, otomatis targetnya seharusnya dari areal ketinggian ini, dan kita sudah ukur ternyata target utamanya adalah 1844. Wow, sangat tinggi. Tapi Anda juga bisa menggunakan teritori ini 1824.60 sebagai zona tengah, atau kalau tidak Anda gunakan saja Fibonacci retracement seperti demikian, tarik sampai ke pangkal yang terjadi penembusan ya. Jadi pangkal ini, dan saya mendapatkan zona 50% itu berada di 1825.30. So, kalau misalkan ternyata katakan 1818 berhasil ditembus, maka target selanjutnya adalah 1825. Setelah 1825 hati-hati karena yang sudah dia akan tergelincir terlebih dulu. Tapi ekspektasi saya nantinya kalau misalkan di GDP atau menjelang data GDP, maka dia terkoreksinya maksimum hanya di 1812, 1810 atau mungkin saja 1815. Or yang paling normal lagi adalah 1805, 1806. Jadi pilihannya Anda nanti bisa melakukan buy on dip-nya di 1813, 1815 atau di 1805, 1807. Dengan catatan itu pun kalau ternyata 1825 sudah disentuh. Nah, terakhir di grafik H1 pagi ini yang saya dapatkan untuk zona buy adalah saya memutuskan untuk langsung saja melakukan buy di teritori saat dia melakukan pullback sedikit. Dan itu sudah berhasil, berarti sekarang sudah berada di teritori ini 1817, 1818 yang kita harapkan ini akan terjadi atau dikenakan terlebih dulu lalu kemudian terkoreksi. Nah, berarti otomatis skenario keduanya harusnya di 1811. Ternyata Anda sudah bisa melakukan buy. Jadi ekspektasinya formasinya adalah higher low ya. Jadi ini adalah low, higher low, higher low. Jadi nanti kita akan terkoreksi sampai sini, barulah dia akan mengenaikan. So, ringannya atau lebih mudahnya Anda gunakan saja Fibonacci retracement seperti ini. Nah, Fibonacci retracement-nya ternyata menunjukkan 23.6% di 1811 dan 38.2% di 1807. Disinilah areal yang kita harapkan akan terjadi pantulan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan keadaan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.